Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola tanah air dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan Indonesia. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Ya sah saja tiga pemain ini STI panggil lagi. Ya kan saya tahu kan, dia panggil pemain itu nggak sembarang, dia kan lihat bagaimana kondisi mereka itu, dan dia yakin. Makanya kan ketika Yance Sayuri, Pak Yakob oke lah, ketika Yance Sayuri khususnya dipanggil lagi, orang banyak yang bertanya ngapain Yance dipanggil lagi, nanti pasti Gibra lah, kan selalu kan begitu. Iya, betul, ada masalah betul, ini betul. nanti nggak berangkat lah. Iya. Tapi saya mungkin melihat perlu ada Yance karena kekuatan fisiknya bisa diandalkan. Dia sudah tahu. Nah, dia ambil pemain sesuai dengan dia yang lihat. Iya, Seperti itu. betul. Dia yakin bahwa pemain ini bagus di mata dia. Untuk seorang pelatih, dia nggak ambil sembarang aja ngacak, oh ini dia ambil langsung masuk, enggak. Nah, itu yang sering saya bilang di video-video saya sebelumnya, bahwa pemilihan pemain itu berdasarkan kriteria pelatih. Contohnya seperti Yance Sayuri ini. Mungkin menurut kita netizen atau masyarakat yang awam soal sepak bola, ngapain sih panggil Yance lagi, kan sudah ada Yakub begitu, sudah ada saudaranya. Tetapi mungkin di mata STY dia punya kelebihan tersendiri sehingga dia dipanggil untuk masuk ke timnas. Pada saat Shin Tae-yong ditanya soal kenapa tidak memanggil Elkan Bagot, STY bilang suruh tanya langsung ke Elkan, dia yang lebih paham. Wah, ini menurut gue bisa kemana-mana nih arahnya. Ya banyak yang berspekulasi ada masalah antara STY dan juga Elkan soal kemarin ya, terutama pemicunya itu ketika Elkan dipanggil untuk timnas U23 di playoff. Tampaknya Elkan pertama nggak diizinin oleh klub, dan kedua mungkin ada alasan personal kenapa Elkan nggak mau. Tapi gue benar-benar berharap tidak ada apapun masalah Betul. personal antara Elkan dengan coach Shin Tae-yong yang membuat bisa-bisa Elkan ini akan jarang dipanggil timnas atau amit-amit. Soalnya ya, dia pemain bagus kan, semoga teman-teman. tidak terjadi, dan semoga ada titik terang terkait dengan masalah ini. Setuju. Gua sih positive thinkingnya Elkan mungkin merasa kecapean ya dengan intensitas liga, jadi dia memutuskan untuk mungkin istirahat kemarin di playoff. Jadi mungkin ST juga merasa ya nggak enak atau gimana ketika ditolak dengan alasan tersebut. Jadi dia mungkin kesel atau gimana, wajar. Jadi terjadilah hal seperti ini, yaitu Elkan dipanggil. Tapi ya semoga nggak terjadi apa-apa, karena Elkan itu masih sangat dibutuhkan. Yes, betul. Masih sangat penting untuk timnas kita, dan dia masih muda. Prospeknya itu jangka panjang. Oke? Segitu dulu. Ya, kalau kita melihat Elkan Bagot ini, dia pemain yang cukup bagus juga begitu teman-teman. Ketika dia bermain di timnas, lini belakang Indonesia itu ya cukup tangguh gitu. Nah, apapun permasalahannya dengan coach Shin Tae-yong, ya semoga bisa diselesaikan dengan cepat lah. Dan tentunya kita semua berharap tidak ada permasalahan di tubuh timnas Indonesia antara pelatih dan pemain, apalagi soal Elkan Bagot begitu. Karena kalau kita lihat Elkan Bagot ini di klubnya juga dia luar biasa gitu. Kemudian di timnas juga ketika dia bermain itu kokoh. Ketika dia itu bersanding dengan mungkin Jaitzes ataupun dengan Rizky Ridho, di belakang Indonesia itu sangat solid sekali begitu. Popularitas pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong di tanah air tak perlu diragukan lagi. Shin Tae-yong perlahan berubah menjadi sosok protagonis sepak bola Indonesia dengan hasil-hasil yang didapatkan tim nasional. Meskipun tak mudah, Shin Tae-yong nyatanya mampu membawa perubahan positif kepada skuad Garuda. Nah, makanya kita harus percaya dengan proses begitu. Apapun yang dilakukan coach Shin Tae-yong sekarang itu semua masuk dalam proses begitu. Itu semua proses yang akan membuat Indonesia akan semakin berjaya lagi sepak bolanya, dan semakin ditakuti oleh negara-negara lain, khususnya di ASEAN dan Asia gitu. Karena kalau kita tidak mau percaya proses, ya mau yang instan-instan saja, sepak bola Indonesia tidak akan pernah maju ya. Kira-kira begitu teman-teman. Mas, sorry banget gue harus koreksi. Kalau lo bilang 99% cewek FOMO itu gak ngerti bola, itu salah. Hanya gara-gara fans FOMO yang norak fans bola cewek lain jadi ke bawah-bawah. Di sini gue mau kasih tahu, emang kalau ada fans bola itu terbagi atas dua.
fans cewek yang ngerti dan mau belajar tentang bola, dan fans cewek yang norak kampungan alay. Kasihan cewek-cewek yang normalnya suka bola jadi kebawa-bawa gara-gara fans-fans yang tolol ini. Jadi betul. tolonglah buat cewek-cewek yang alay, yang booking hotel, yang datang ke hotel nyamperin langsung, yang ngubek-ngubek privacy pemain. Bisa yuk jadi normal. Kasihan cewek-cewek yang lain tuh kebawa-bawa sama kalian. Nah itu yang kayak begitu-begitu itu yang sampai booking hotel, kemudian sampai ada kemarin saya lihat video tuh yang bilang dia tahu ukuran kolornya Nathan Joaon sampai ukuran baju. Itu kenapa sampai begitu? Sampai cari tahu kolornya ukurannya berapa. Itu kan lucu sekali begitu. Dia ini pemain bola, nanti dia terganggu, dan kalau main di lapangan itu mungkin dia tidak akan fokus untuk bermain bola kalau ada fans yang model seperti ini ya. Mungkin seperti itu. Agak lain memang timnas Filipina ini guys. Duel lawan timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia dijadikan bahan persiapan untuk bertemu lagi di Piala AFF 2024. Ini udah nggak bener sih. Di saat timnas Indonesia, timnasnya kita nggak peduli tuh sama Piala AFF. Ternyata Filipina justru menjadikan Piala AFF adalah tujuan mereka. Dan lucunya, kualifikasi Piala Dunia malah dijadikan kasih ajang mereka pemanasan AFF. sebelum turnamen Piala AFF 2024 dimulai. Apakah Filipina sekarang mau ikut-ikutan Vietnam cuy yang punya target juara Piala AFF? Atau sebenarnya ini bentuk dari keputusasaan mereka untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia? Yang Ya, itu mereka berarti tidak ada secara harapan nggak lagi, langsung, apakah mereka udah yakin nih kalau yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dari tim ASEAN adalah Indonesia? Soalnya dari kemarin nggak cuma Filipina tapi Vietnam juga dengan pelatih barunya itu. Mereka punya target menjuarai Piala AFF 2024 ini. Tapi gimana kalau menurut kalian sih? Ya mungkin mereka sudah pasrah dengan kondisi mereka di kualifikasi Piala Dunia, karena Indonesia itu hampir bisa dipastikan akan masuk ke ronde ketiga gitu. Sedangkan Filipina ini ya nihil harapannya gitu. Walaupun mereka nanti mengalahkan Vietnam ya agak susah juga gitu, karena di peringkat pertama ada Irak, kemudian ada Indonesia, Vietnam, dan Filipina ini mendasari klasemen sementara gitu, grup F kalau tidak salah. Nah, itu yang mungkin membuat mereka mengalihkan fokus mereka. Jadi mereka tidak lagi menatap kualifikasi Piala Dunia, mereka lebih mementingkan Piala AFF. Kasih saja pialanya di mereka begitu, biar mereka bawa itu piala. Kira-kira begitu. Pak Erick Thohir benar-benar merusak citra dari PSSI di mata pecinta sepak bola Indonesia. Ya, pasalnya setahun lebih sedikit sejak beliau terpilih menjadi ketua PSSI yang baru, begitu banyak terobosan, begitu banyak hal-hal yang positif sekali gitu. Bahkan kabar terbarunya Bundesliga berencana menggelar turnamen internasional resmi pertama mereka, dan Indonesia dipilih menjadi tujuannya. Membangun hubungan yang baik, Keren. relasi yang baik dengan one of the biggest league in the world. Masuk top 5 liga top Eropa. Ini kalau bukan Pak Erick Thohir, gue nggak ngerti. Nggak mungkin kita seperti ini. Nggak mungkin kita bisa begitu diperhatikan tampaknya oleh sepak bola Eropa, bahkan oleh FIFA. Jadi merusak sekali tatanan PSSI yang dulu itu kan kayak kita ini terisolir. Sepak bola ini kita ini terisolir, nggak mau ngelirik sana ngelirik sini. Ya memang karena nggak ada relasi yang baik juga ya dari pemimpin atau ketua PSSI yang terdahulu. Bukan salah mereka juga ya kalau nggak punya relasi. Itu kan kembali lagi soal pengalaman, soal bagaimana Pak Erick Thohir dulu pernah menjadi presiden klub dari Inter Milan. Itu kan berhubungan sekali. Jadi ya gue sih nggak habis pikir sama Pak Erick Thohir ini, benar-benar kacau lah, top. Ya mungkin ketua-ketua yang lama sebelum Pak Erick Thohir itu lebih mementingkan relasi yang ada di dalam negeri, tidak mementingkan dari luar lah. Mungkin mereka juga melihat keluar, tapi tidak seperti Pak Erick Thohir sekarang. Karena kalau kita melihat pengalaman dari Pak Erick Thohir ini luar biasa sekali gitu. Beliau ini mantan presiden klub Inter Milan, bos. Salah satu klub terbesar di dunia, men. Bukan hanya di Italia, di dunia. Mungkin dari relasi itulah, dari pengalaman-pengalaman beliau ini di luar negeri, sehingga dia ini banyak kenalan relasi di luar negeri seperti di Jerman, Belanda, dan negara-negara Eropa begitu. Sehingga Indonesia ini dijadikan tujuan sama Bundesliga untuk bertanding begitu. Nah, menurut saya ini salah satu prestasi dari Indonesia. Kenapa saya bilang prestasi? Karena sebelum-sebelumnya tidak ada seperti ini. Kalau dulu ada seperti ini namanya bukan prestasi. Justru karena dulu tidak ada, sekarang baru ada di eranya Pak Erick Thohir, makanya saya bilang ini prestasi. Prestasi karena baru pertama Bundesliga itu mau bertanding dan tujuannya itu Indonesia.
Dan di bawah Pak Erick Thohir inilah sepak bola Indonesia ini semakin maju. Pemain merasa terganggu, istirahat ya. Memang Buat fans timnas Indonesia nih, jadi tolong jangan terlalu mengganggu ya foto-foto, minta tanda tangan sebelum pertandingan atau pas latihan. Itu mengganggu istirahat ya. Hari ini dia sudah capek dari luar negeri habis latihan, masih ngeladenin tanda tangan, foto. Nanti kalau sudah selesai pertandingan nggak apa-apa, sudah menang gitu, hore-hore bolehlah. Tapi kalau masih latihan, pulang dari negara lain tuh capek ya, jadi mengganggu istirahat. Jadi para penggemar timnas Indonesia, saya juga penggemar, tapi tolong hargai istirahat ya. Jangan terlalu mengganggu foto. Janganlah ya. Nanti kalau udah selesai pertandingan, boleh terserah. Oke, Josh. Ya bukannya melarang untuk ngefans begitu sama pemain-pemain diaspora atau pemain lokal, tetapi ayolah kita sama-sama mendukung mereka. Mereka juga terbang dari luar negeri itu capek begitu, mereka butuh istirahat. Nah kalau seandainya kita ganggu mereka lagi ya fokus mereka terbagi, nanti kelelahan mereka, kasihan, itu bisa terpengaruh di hasil pertandingan juga teman-teman. Jadi ya mungkin mohonlah untuk mengerti, mereka itu capek begitu. Mungkin setelah pertandingan boleh lah gitu ya, kira-kira begitu teman-teman. Sintayong diambang cetak gol sejarah gila bersama timnas Indonesia minggu depan. Jangan skip video ini. Lantas, apa saja sejarah yang dimaksud? Pertama, Sintayong bakal menjadi pelatih pertama yang mengatakan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 laga sisa di grup F, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak di tanggal 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan buat melaju ke babak selanjutnya. Yang kedua, Sintayong bakal menjadi pelatih pertama yang meloloskan timnas Indonesia 2 kali beruntun ke putaran final Piala Asia, yaitu edisi 2023 dan 2027. Sekedar diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Lantas, bagaimana komentarmu? Saya pikir STY punya kualitas, makanya dia itu direkrut sama Pak Erick Thohir. Dan saya pikir ketika Pak Erick Thohir memilih Sintayong menjadi pelatih kepala Indonesia, itu tidak main-main. Mungkin Pak Erick Thohir sudah melihat track record dari STY ini seperti apa. Dia itu pelatih kelas dunia, sehingga dia direkrut sama Pak Erick Thohir untuk jadi pelatih timnas Indonesia. Dan kita lihat sejarah demi sejarah, rekor demi rekor dicetak oleh Coach Sintayong bersama dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Dan menurut saya itu salah satu hal yang bagus sekali untuk perjalanan timnas Indonesia. Walaupun di bawah Coach STY ini Indonesia belum meraih 1 pun trofi, tetapi saya pikir kita tidak perlu terlalu berpatokan terhadap trofi, karena masih ada banyak hal yang perlu dibenahi di tubuh timnas Indonesia. Nah kalau semua ini sudah dibenahi dengan baik, saya pikir barulah kita berharap dengan trofi. Saya kira seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia soal persepakbolaan Indonesia. Dan saya pikir persepakbolaan Indonesia sudah berada di jalur yang betul, track yang betul, dan tinggal dibenahi sedikit saja, dipoles sedikit saja untuk lebih gacor lagi. Dan tentunya kita harus mendukung Indonesia. Nanti tanggal 6 mereka akan main melawan Irak, dan saya pikir kita berikan dukungan sebanyak-banyaknya buat timnas Indonesia supaya bisa membalas kekalahan dari Irak ya di pertandingan Piala Asia beberapa bulan yang lalu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.